sebelum saya membaca perlu kita pahami bersama bahwa seringkali kita ini mengucapkan menuntut ilmu. Sebenarnya menuntut ilmu itu apa begitu ya? Terus ilmu yang dituntut itu ilmu apa? Nah, saya mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali. Itu idzil ilmul haqiqiyyu ma yu'arifu anal ma'siyata sahmun muhlik. Ini yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Sebenarnya yang kita cari ilmu itu ilmu apa? Nah, ilmu yang mestinya kita cari menurut Al-Ghazali itu adalah ilmu yang hakiki. Nah, ilmu yang hakiki itu ilmu apa? Ilmu yang hakiki adalah ma yu'arifu anal ma'siyata sahmun muhlik. Ilmu yang memberitahu pemiliknya atau si empunya ilmu bahwa perbuatan durhaka atau perbuatan maksiat, kedurhakaan kepada Allah itu sahmun muhlik, merupakan racun yang mematikan. Terus wa annal akhirata khairum minad dunya, dan ilmu yang memberitahu pemiliknya bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, sehingga orang yang memiliki ilmu yang hakiki ini yazidu sahibu khosyatan wa khaufan wa rojaan. Pemiliknya ini akan memiliki rasa khosyah, takut, rasa roja, dan pengharapan. Artinya takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan memiliki sifat apa? Roja artinya optimis. Hidupnya ini dia akan optimis. Nah, ini yang ingin kita pelajari, bahwa ilmu ya sehingga orang itu akan disebut berilmu. Bisa disebut berilmu manakala ketika orang itu memiliki rasa khusyah, khawatir ketika melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya bacakan al-babu tsani fil ilmil mahmud wal madmum wa aqsamiha wa ahkamiha wa fihi bayanu ma huwa fardhu ainin wa ma huwa fardhu kifayah. Pertama, kita sering mengutip sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya kita sudah tahu semua, thalabul ilmi utawi golek ilmu iku faridatun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul adalah ilmu apa yang wajib diketahui. Nah, ini kan menurut Al-Ghazali waqtalafan nasu fil ilmi alladhi huwa fardun ala kulli muslimin fatafarraqu fihi aktsara min 20 firqah. Menurut Al-Ghazali ini ilmu yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam ini di kalangan para ulama ini berbeda pandangan. Ada sekitar 20 kelompok yang berbeda pandangan tentang ilmu apa yang harus dipelajari. Karena masing-masing tentu akan memiliki argumentasi sendiri. Faqolal mutakallimuna huwa ilmul kalam. Kalau bagi mutakallimun, teolog, itu yang paling utama apa? Ilmu kalam. Kenapa kok ilmu kalam itu paling utama? Karena idbihi yudroku tauhid. Karena dengan itu akan mampu untuk mengesahkan Allah. Nah, berarti yang paling utama adalah ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid kita akan kenal Allah. Siapa Allah? Allah kita adalah Allah yang wujud, yang dahulu tanpa permulaan, yang kekal tanpa akhir, yang berbeda dengan makhluk, ya, yang berdiri sendiri dan seterusnya. Ini yang paling utama karena kita beribadah di belakangnya itu selalu lillahi ta'ala, tapi sebenarnya Allah itu siapa? Nah, ini maka menurut ahli kalam yang paling utama itu adalah ilmu kalam, karena dengan itu akan mampu untuk mengenal siapa Allah. Tapi lain lagi kalau bagi para ahli tafsir dan waqala al-mufassiruna wal muhadithuna huwa ilmul kitab was sunnah. Kalau menurut mufassirun dan muhadithun itu yang wajib diketahui adalah ilmu tentang Alkitab yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian berbeda lagi dan masing-masing ahli ilmu akan menyampaikan argumentasinya. Nah, tapi
misalkan ini salah satu ini Abu Thalib Al-Makini menyampaikan begini, al-ilmu bima yatadammanahul hadits fihi mabanil Islam. Artinya ilmu yang wajib diketahui itu adalah ilmu yang termuat dalam hadis bunyal Islam ala khomsin syahadatu alla ilaha illallah ila akhirih. Artinya syahadat, kemudian tentang sholat, kemudian tentang zakat, kemudian tentang puasa, kemudian tentang haji. Ini yang wajib diketahui. Nah, ini kan tolabul ilmi. Nah, kemudian wajib mengetahuinya itu kapan adalah saat misalkan tadi terkait dengan sholat, maka kewajibannya sebenarnya ketika berkaitan dengan kapan ibadah itu wajib dilakukan. Misalkan sekarang itu masih jam 8:30, belum zuhur misalkan. Yang pertama diketahui, yang pertama wajib karena bunyal Islam ala khomsin syahadatuan, berarti yang pertama itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ini bisa dalam arti dalam arti sederhana atau bisa dalam arti detail. Artinya kalau dalam arti sederhana cukup tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, cukup dengan mendengar, cukup dengan taklid sebagaimana yang banyak dipahami oleh banyak orang. Tapi juga bisa dengan detail. Detail ini tentu sampai memahami secara rinci tentang sifat-sifat Allah, baik itu sifat wajib, sifat mustahil, ataupun sifat mustahil dan seterusnya. Nah, misalkan ini contoh. Nah, ketika seseorang itu berusia dewasa atau balik, falam faida balaghur rajulul aqilu. Faida balaghun alikane wis temeka sapa rajulu wong, al ngaqilu kang duweni akal bil ihtilami. Faida balagha mongko nalikane wis balik sapa rajulu wong al ngaqilu kang duweni ngakal oleh balik kuwi mau bil ihtilami den tengeri kelawan mimpi basah ausini utawa umur bahwatan naharin ing dalam tengah-tengah awan. Misalkan ketika seseorang ini dia mencapai usia balik di siang hari, masalan fa'awal wajibin alih ta'alumu kalimatis syahadat, maka yang pertama wajib ia ketahui adalah belajar tentang dua kalimat syahadat, memahami maknanya. Wa huwa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini yang wajib pertama memahami makna dari syahadat. Terus yang kedua, walaysa yajibu alaihi ayahsula kasfa dzalika li nafsihi bin nadhar al bahth. Ia tidak wajib secara detail untuk mengupas kalimat syahadat itu. Bal yakfihi ayyusaddiqa bi, cukup dia yakin wa ya'tiqituhu jazman min ghairi ikhtilaji min ghairi ikhtilaji raibin. Cukup diyakini secara mantap tanpa ada sedikit pun keraguan. Nah ini bisa dilakukan qad yahsulu bi mujarradi taqlidi, dengan cukup ikut was-sama mendengarkan min ghairi bahtsin, tanpa melalui proses pembahasan atau diskusi. Wala burhanin, dan tanpa mencari dalil. Ini cukup. Nah, ini yang artinya ketika ini dilakukan faqad ada wajibal waktu, berarti dia telah mampu melakukan kewajiban di saat itu. Wa kana al-ilmu alladhi huwa fardhu 'ainin 'alaihi fil waqti. Nah, ini yang fardhu 'ain di saat itu. Nah, setelah memahami makna syahadat, kemudian yang ketika masuk waktu zuhur, ketika jatuh zawal, maka yang wajib dilakukan adalah belajar tentang sholat dan seterusnya. Artinya ketika belum masuk waktu zuhur, berarti belum berkewajiban belajar tentang wudhu, belum berkewajiban belajar tentang tata cara sholat dan seterusnya. Nah, tapi ketika wakana bihaitsu law sabara ila waqti zawali syamsi lam yatamakkan min tamamit ta'allum wal ngamal fil waqti bal yakhrujul waqtu law istaghala bi ta'allum fala yabghudu ayyuqala adh-dhahir baqa'uhu fayajibu alaihi taqdimu ta'allum. Nah, tetapi ketika masuk waktu, misalkan masuk waktu zuhur, kok ternyata
ketika dipakai untuk belajar wudhu, belajar tayamum, belajar sholat ini tidak mampu, maka kewajibannya itu menjadi maju. Artinya sebelum waktu zawal, ini sebelum waktu tergelincirnya matahari atau sebelum waktu zuhur, ini wajib belajar terlebih dahulu. Sebelum ketika waktu wajib haji misalkan, walaupun sekarang karena pandemi ditunda ya. Ketika masuk wajib haji, maka sebelum waktu pelaksanaan haji belum wajib belajar haji. Tetapi karena nanti setelah masuk waktu haji dikhawatirkan waktu belajar tidak cukup, maka kewajiban belajar itu menjadi diawalkan. Berarti sebelum berangkat haji harus mengikuti manasik. Ini hukumnya wajib ya. Artinya ini yang fardhu ain. Cuma ini mungkin ini yang kadang-kadang sering kadang-kadang ada perkataan loh, belum haji kok belajar haji, atau bahkan belum haji kok mengajarkan haji ya ini misalkan bahkan malah kadang-kadang di TK di RA guru TK-nya saja belum haji tapi malah sudah mengajarkan manasik haji. Ini kira-kira jargonnya apa tidak ya? Nah ini kadang-kadang ya kita terbelenggu, jangan mengajarkan sesuatu yang kita belum melakukan. Padahal kalau melihat ayatnya saja, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah itu sangat murka ketika seseorang itu mengatakan sesuatu yang tidak ingin ia kerjakan. Ini kan tidak ingin. Artinya ketika saya mengajarkan sesuatu yang saya belum mampu mengerjakan, tapi saya ingin mengerjakan enggak masalah. Jadi jargonnya bukan gelem ngajar orang gelem ngelakoni. Gelem ngajar tapi kepengen ngelakoni ini enggak masalah. Artinya kalau jargon ini artinya gelem ngajar orang gelem ngelakoni, ya betul kurang pas. Tapi kalau maknanya gelem ngajar tapi urung bisa ngelakoni enggak masalah. Artinya kata Nabi itu ini di Ihya juga muru bil ma'ruf wa illam ta'malu kullahu. Perintahlah kebaikan walaupun engkau itu belum mampu melakukan semua. Artinya jangan sampai kita itu mau menyuruh orang baik itu nunggu baik. Kenapa? Karena ketika kita merasa baik justru kita dalam posisi tidak baik. Nah ini yang ini fardhu ain, kemudian ada fardu, kalau yang tadi fardhu ain, kewajiban individu. Nah kemudian menurut Al-Ghazali ini juga ada yang fardu kifayah. Nah yang fardu kifayah ini misalkan ya, ilmu ini ada pembagiannya sebenarnya ada dua. Yang pertama itu syar'iyah, yang kedua itu ghairu syar'iyah. Yang syar'iyah ini adalah ilmu tangqasimu ila syar'iyatin wa ghairi syar'iyatin wa ani bi syar'iyah mastufida minal anbiya. Ilmu syariah adalah ilmu yang diambil dari para nabi melalui Al-Qur'an, melalui hadis, ijma dan seterusnya. Nah, yang ghairu syar'iyah itu yang diambil melalui proses melalui akal ataupun melalui proses penelitian, misalkan ilmu hisab ataupun melalui proses penelitian misalkan ilmu kedokteran. Nah, ini yang kemudian muncul di sini, ada yang ilmu yang tercela, ada yang terpuji. Nah, yang terpuji itu apa? Mayartabitu bihi masalihu umuri dunya. Ilmu yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia. Misalnya katib, ilmu kedokteran, wal hisab, ilmu hitung dan seterusnya. Nah, ilmu yang al-mahmud ini, yang mubah, yang boleh ini ada yang fardu kifayah wa ilama huwa fadilah wa laysa bi farido. Ada yang fardu kifayah dan ada yang mubah. Misalkan ya, amma fardul kifayah fa huwa kullu ilmin la yastaghni anhu fi qiwami umuri dunya katib. Misalkan ilmu kedokteran idh huwa daruriyun, itu adalah kebutuhan yang sangat pokok fi hajati baqail abdan, untuk kesehatan badan. Dan ini wakal hisab, misalkan ilmu hitung, misalkan ini dipakai untuk penghitungan ilmu waris ataupun untuk hisab ilmu falak dan seterusnya. Ini adalah yang
fardu kifayah. Artinya ketika fardu kifayah ini ketika di salah satu sudah menjalankan maka kewajibannya itu menjadi gugur. Artinya yang lain ini menjadi tidak berdosa. Nah, kemudian ini yang disampaikan oleh Al-Ghazali juga bahwa yang terakhir ini mungkin sedikit. Saya bacakan. Wa qasamu ma yataqarrabu bihi ilallah ta'ala salah satun. Pembagian ilmu yang digunakan untuk sesuatu yang digunakan untuk mendekat kepada Allah itu ada tiga cara atau paling tidak untuk mendekat kepada Allah. Apa yang pertama adalah ilmu mujarradun, hanya berbekal ilmu, wa huwa ilmu mukasafah, yaitu dengan ilmu mukasafah. Kalau ilmu mukasafah, kalau Al-Ghazali ini memang dilihat dari potensi atau sarana yang digunakan untuk menggapai ilmu itu ini ada dua ya. Jadi kalau ilmu mukasafah ini kalau ilmu mukasafah ini tidak diperoleh melalui indera, artinya tidak melalui proses belajar dalam arti mendengarkan atau membaca, tapi ilmu muamalah ini diperoleh melalui proses pembersihan hati dari sifat tercela dan menghiasi hati dengan sifat terpuji, maka dengan itu nanti ilmu mukasafah akan langsung dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama itu ketika mendekat dengan Allah, yang pertama adalah ilmu mukasafah. Cukup ilmu tapi ilmu mukasafah, bukan ilmu muamalah. Yang kedua amalun mujarrad, cukup dengan amal, yaitu kang adli sultan, misalkan menjadi pemimpin yang adil ya. Terus wa murakabun min ngamalin wa ilmin ya, atau gabungan antara ilmu dan amal, yaitu ilmu tariqil akhirah. Nah, ini fa inna sahibahu minal ulama wal ngumal jamingan fanzur ila nafsika. Nah, ini nanti kita itu ketika kita berilmu ataupun beramal, kita akan digolongkan kepada yang mana? Apakah kita hanya yang beramal saja, ilmunya kosong, ataukah kita hanya yang berilmu saja tapi ilmu mukasafah, atau kita adalah yang gabungan dari keduanya, yaitu gabungan antara orang yang berilmu dan beramal. Ini Al-Ghazali, atakunu yaumal qiyamati fi hisbi ulama'illah au ngumalillah. Kita itu nanti ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti masuk golongan ulama atau umal, orang yang alim, atau hanya sekedar sebagai pekerja, atau kita adalah gabungan dari keduanya. Artinya yang berilmu tapi juga beramal.